Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kelvin Ariski, mahasiswa hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kewenangan dari PCA terkait dengan mengadili sengketa hukum laut internasional. Baiklah, salah satu kasus yang akan saya bahas di video kali ini adalah kasus mengenai Laut Cina Selatan. Situasi Laut Cina Selatan 2 tahun setelah putusan pengadilan arbitrase permanen PBB atau PCA di Den Haag, Belanda, belum menunjukkan tanda-tanda ke arah semua pihak yang berselisih menemukan jalan keluar. Tetapi sebaliknya, kerumitan telah menghadap di depan. Cina sebagai salah satu pihak yang mengklaim masih melakukan aktivitas-aktivitas, terutama militarisasi kepulauan buatan yang Vietnam katakan telah menduduki wilayah tersebut di Kepulauan Spratly secara ilegal. Pihak-pihak lain yang turut mengklaim sebagai wilayah LCS ialah Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Taiwan. Para pengamat mengatakan peningkatan aktivitas dan kehadiran militer Cina di LCS berpotensi mengancam stabilitas, kebebasan maritim internasional, dan keamanan kawasan. Setelah proses 3 tahun pengajuan kasus oleh Filipina, PCA memutuskan pada tanggal 12 Juli 2016 mengabulkan gugatan Filipina atas wilayah di Laut Cina Selatan yang mengklaim dan tidak mengakui 9 garis putus atau dikenal juga sebagai garis-garis bentuk U. Dalam amar putusan, Mahkamah menyatakan klaim Cina tersebut memiliki dasar hukum dan menolak hak sejarah dari Cina di Laut Cina Selatan. Keputusan ini juga memiliki dasar hukum dan menolak hak sejarah dari Cina di LCS. Keputusan itu juga menjelaskan bahwa pulau buatan Cina di atas terumbu karang di kawasan itu tidak dapat dianggap sebagai zona ekonomi eksklusif 200 mil dan wilayah perairan 12 mil karena ketakmampuan menyangga kehidupan manusia di pulau buatan dan tak memenuhi syarat sebagai ZEE dan landasan kontinen sesuai dengan hukum internasional. Selain itu, putusan mahkamah juga menekankan kekuatan patroli Cina bisa berbahaya bila ditabrak kapal nelayan. Pembangunan dan pengoperasian Cina mengakibatkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan pada terumbu karang di Laut Cina Selatan. Pengadilan telah menentukan bahwa Cina telah melanggar hak-hak kedaulatan Filipina di ZEE karena menghalangi kapal penangkapan ikan dan kapal eksplorasi dari Filipina membangun sebuah pulau buatan. Juga dinyatakan bahwa nelayan Filipina dan nelayan Cina memiliki hak mencari ikan di Scarborough Shoal, namun Cina turun menginvestigasi untuk mencegah akses nelayan Filipina ke laut. Segera setelah putusan pengadilan keluar, Beijing mengumumkan tidak dapat menerima dan tidak mengakui hasil penilaian. Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan Nasional, dan banyak media Cina secara bersamaan mendesak putusan Mahkamah Internasional mengenai gugatan Laut Cina Selatan untuk dihentikan. Jadi melihat dari kasus Laut Cina Selatan itu, apakah PCA berwenang untuk mengadili sengketa hukum laut internasional? Jadi PCA hanya berhak menyelesaikan sengketa mengenai perikanan, perlindungan dan pemeliharaan, lingkungan laut, riset ilmiah kelautan, dan navigasi termasuk dari pencemaran kapal dan dumping. Dan dalam pasal 298 UNCLOS terdapat pengecualian mengenai sengketa hukum laut internasional yang dapat diadili oleh PCA, tepatnya pada pasal 298 ayat 1B UNCLOS 1982 yang berbunyi sengketa mengenai kegiatan-kegiatan militer termasuk kegiatan-kegiatan militer oleh kapal-kapal dan pesawat udara pemerintahan yang melakukan dinas non-komersial dan sengketa perihal kegiatan-kegiatan penegakan hukum berkenaan dengan pelaksanaan hak-hak berdaulat atau yurisdiksi yang dikecualikan dari yurisdiksi suatu pengadilan atau mahkamah berdasarkan pasal 297 ayat 2 atau ayat 3. Nah, untuk pasal 297 ayat 2 dan ayat 3 ini, seperti yang kita ketahui, bisa dilihat di situ hanya membahas kekayaan hayati di dalam ZEE. Maka dari itu, berkaitan dengan kasus Laut Cina Selatan ini, PCA tidak memiliki wewenang untuk hal tersebut. Karena yang dibahas dalam Laut Cina Selatan ini adalah mengenai kedaulatan dari
negara-negara yang ingin mengklaim Laut Cina Selatan itu. Baiklah, itu dia penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.